Halo anak-anak kelas 4, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Nah, siapkan buku tematik 4A dan perlengkapan alat tulismu. Hari ini kita akan belajar tematik 4A, subtema 3, pembelajaran 4, mengenal lingkungan sekitarku. Anak-anak, simak baik-baik ya video hari ini supaya kalian dapat memahami pelajaran hari ini. Kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah sesi pembelajaran ini, anak-anak dapat menyebutkan batas-batas provinsi tempat tinggalmu, menyebutkan karakter provinsi tempat tinggalmu, dan mendata informasi yang diperoleh mengenai sumber daya alam yang ada di kota atau kabupaten tempat tinggalmu. Bahasa Indonesia. Anak-anak dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan teks yang didengar, membaca teks tentang benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Anak-anak sudah belajar tentang kerjasama. Nah, hari ini kita akan belajar bekerja sama menentukan batas-batas wilayah dan sumber daya alam di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, Bu Guru ingin mengajak kalian semua untuk bernyanyi Mata Angin. Mari bernyanyi bersama dengan penuh semangat. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Marilah kawan belajar bersama, batas-batas provinsi DKI Jakarta. Nah, hari ini kita akan belajar batas-batas Provinsi DKI Jakarta. Karena kita tinggal di Jakarta, jadi kita harus tahu batas-batas wilayah Provinsi DKI Jakarta. Tapi sebelumnya, Ibu ingin mengajak kalian untuk membaca teks bacaan bersama. Mari membaca dengan intonasi dan vokal yang jelas. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Melati, Rani, Sita, Tony, dan Bagas sedang belajar bersama. Mereka sedang mempelajari letak wilayah di Jakarta. Melati menjelaskan, Jakarta merupakan ibu kota negara Republik Indonesia. Wilayah di Jakarta meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Rani dan Sita menjawab dengan serentak. Wah, berarti wilayah Jakarta dibagi menjadi 5 kota madya. Dengan nada lantang, Bagas menjawab, betul sekali. Mereka bersama sedang asik membicarakan masalah wilayah di Jakarta. Melati menceritakan batas-batas wilayah di Jakarta. Akhirnya, mereka mengambil peta daerah khusus ibu kota Jakarta. Di sebelah timur Jakarta, berbatasan dengan kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan di sebelah barat, berbatasan langsung dengan kota Tangerang. Di sebelah selatan Jakarta, berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Sedangkan di sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa, tegas Melati. Mereka bersama juga menceritakan keragaman sumber daya alam yang ada di Jakarta. Jakarta sebagai salah satu ibu kota negara yang juga memiliki aneka ragam sumber daya alam seperti pantai dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu yang menjadi tempat wisata yang sangat bagus. Selain itu juga banyak hasil laut yang berupa ikan dan terumbu karang. Secara geografis, Jakarta memiliki laut yang lebih luas dari daratan, sehingga memiliki potensi sumber daya laut yang cukup besar. Potensi tersebut berupa sumber daya mineral dan hasil laut. Sumber daya mineral yang dihasilkan berupa sumber minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas mulai dieksploitasi sejak tahun 2000 di wilayah Pulau Pabelokan, Kepulauan Seribu.
Kekayaan hasil laut yang dapat dieksploitasi berupa ikan konsumsi dan ikan hias. Hutan yang ada di Provinsi DKI Jakarta adalah hutan kota. Wah, ternyata di DKI Jakarta juga sangat kaya ya akan sumber daya alam, jawab Bagas. Mereka kemudian meneruskan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Yuda. Nah, anak-anak, kalian sudah bisa membaca teks bacaan dengan intonasi dan vokal yang jelas. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari bacaan tadi. Siapa saja tokoh dalam bacaan di atas? Tokoh dalam bacaan di atas adalah Melati, Rani, Sita, Tony, dan Bagas. Wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi berapa kota madya? Wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi 5 kota madya. Batas selatan DKI Jakarta berbatasan dengan daerah mana? Batas selatan DKI Jakarta berbatasan dengan, ya betul, Kabupaten Bogor. Pintar. Yang keempat, sumber daya alam apa saja yang ada di wilayah DKI Jakarta? Sumber daya alam yang ada di wilayah DKI Jakarta antara lain ada pantai, ada sumber daya alam laut, ada sumber daya mineral dan hutan kota. Apa hasil sumber daya laut di DKI Jakarta? Hasil sumber daya laut di DKI Jakarta antara lain terumbu karang, ikan konsumsi, ikan hias, minyak bumi, dan gas. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas bersama pertanyaan-pertanyaan. Silahkan kalian mencatat di dalam buku PS Bahasa Indonesia untuk dipelajari. Nah, sekarang setelah kita menjawab pertanyaan bersama, kita akan mengamati gambar peta Provinsi DKI Jakarta. Mengenal batas wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ada sebelah utara, sebelah selatan, sebelah barat, sebelah timur. Sebelah utara Provinsi DKI Jakarta berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah selatan Provinsi DKI Jakarta berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebelah barat Provinsi DKI Jakarta berbatasan dengan Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dan sebelah timur berbatasan dengan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis sumber daya alam yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan manfaatnya. Yang pertama, hasil laut untuk menambah pendapatan daerah dan menyejahterakan masyarakat setempat. Pantai untuk rekreasi dan menambah pendapatan daerah. Sumber daya mineral sebagai sumber bahan bakar, menambah pendapatan daerah dan memperluas lapangan kerja. Hutan kota, manfaatnya sebagai tempat rekreasi dan paru-paru kota. Objek wisata sebagai tempat rekreasi, menambah pendapatan daerah dan mensejahterakan masyarakat setempat. Nah, itu adalah jenis sumber daya alam yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Silakan anak-anak mencatat di buku pelajaran kalian. Setelah tadi kita mengenal batas-batas Provinsi DKI Jakarta dan jenis sumber daya alamnya, sekarang kita akan mengenal lambang Provinsi DKI Jakarta. Gambar yang terdapat dalam lambang Provinsi DKI Jakarta antara lain ada pintu gerbang, Tugu Monas, padi dan kapas, ombak laut, Seloka Jaya Raya, dan perisai segi 5. Selanjutnya kita akan mengetahui makna lambang DKI Jakarta. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran.
Pintu gerbang adalah lambang kekhususan Jakarta sebagai pintu keluar masuk kegiatan-kegiatan nasional dan hubungan internasional. Tugu nasional adalah lambang kemegahan daya juang dan cipta. Ombak laut adalah lambang kota negeri kepulauan. Seloka Jaya Raya adalah slogan perjuangan Jakarta, dan perisai Segi Lima melambangkan Pancasila. Selanjutnya kita akan mengetahui makna warna pada lambang DKI Jakarta. Warna emas pada pinggir perisai adalah lambang kemuliaan Pancasila. Warna merah pada sloka adalah lambang kepahlawanan. Warna putih pada pintu gerbang adalah lambang kesucian. Warna kuning pada padi, hijau, putih pada kapas adalah lambang kemakmuran dan keadilan. Warna biru adalah lambang angkasa bebas dan luas. Warna putih adalah lambang alam laut yang penuh kasih. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar batas-batas Provinsi DKI Jakarta, kemudian jenis-jenis sumber daya alam yang ada di Provinsi Jakarta, dan juga lambang Provinsi DKI Jakarta. Jangan lupa membaca ringkasan pelajaran kita hari ini dan mengisi refleksi dan aksi. Selamat mengerjakan tugas-tugas, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.